Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran 1-2. Saudara, biasanya saat kita sedang mengalami kesulitan dan pergumulan, mungkin di antara kita sering memutar lagu yang katanya untuk stress relief. Tapi seringkali lagu yang kita pilih justru lagu-lagu yang mellow juga, dan akhirnya kita malah ikutan mellow. Memang lagu-lagu mellow ini sangat menggambarkan perasaan kita saat itu, terutama saat sedang bergumul. Bahkan kita mungkin cenderung setuju ketika lagi bergumul dan dengar lagu liriknya, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Rasanya menenangkan ya. Tapi jika kita renungkan kalimat tak selalu Tuhan menjawab doa, justru bagian ini seharusnya bukan Tuhan tidak selalu jawab doa, tapi Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Hanya saja mungkin jawabannya saat itu adalah tunggu dan percaya, atau mungkin tidak. Dan seringkali justru di momen ketika kita merasa Tuhan diam, sebenarnya Tuhan tuh sedang bekerja. Hanya saja dalam keheningan, di balik layar, dan mungkin kita sering tidak sadari hal ini, bukan? Saudara, hal ini juga yang kita lihat dalam kisah Musa. Di bagian ini, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan yang berat. Mereka jadi budak, jadi kerja paksa, dan hidup dalam tekanan bertahun-tahun. Lebih lagi, Firaun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Pasti setiap hari ada tangisan anak, ada jeritan para ibu, dan keputusasaan. Dan tentu saja mereka pasti sudah lama berseru-seru kepada Tuhan. Tapi seolah-olah tidak ada jawaban langsung. Tuhan kelihatan diam. Pasti mereka juga mempertanyakan, di mana Tuhan saat umatnya menderita? Di mana Tuhan saat umatnya butuh pertolongan? Namun di tengah keheningan itu, tangan Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak tinggal diam. Justru dalam situasi kacau dan paling gelap, Tuhan memelihara seorang bayi kecil yaitu Musa melalui tindakan iman ibunya, keberanian kakaknya, dan bahkan lewat belas kasihan putri Firaun, di mana Tuhan sedang merancang keselamatan yang lebih besar bagi umatnya melalui Musa. Saudara, bagian ini memperlihatkan bagaimana Allah tidak turun tangan secara langsung tapi tetap bekerja. Tidak ada hal spektakuler yang terjadi, mujizat yang langsung menyelamatkan Musa secara drastis, tapi inilah providensia Allah. Allah menopang dan mengarahkan segala sesuatu, Allah memelihara hidup manusia. Bahkan Tuhan merencanakan keselamatan melalui manusia berdosa. Dan dari hal ini kita menyadari sebagaimana kita, manusia yang lemah dan terbatas dalam melihat rencana Allah. Maka seperti ibu dan kakaknya Musa, kita belajar untuk beriman, untuk percaya meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya. Dan dari sini kita juga diajak untuk kembali melihat pada firman, bukan situasi untuk kita percayai. Balik pada apa yang Tuhan janjikan, bukan dunia tawarkan. Karena janji Tuhan tetap, bahkan saat keadaan tidak menentu. Bahkan lebih dari itu, rencana Allah melalui Musa ini hanyalah gambaran dari karya penyelamatan yang lebih besar yang digenapi dalam Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Allah juga bekerja dalam keheningan. Dunia mengira semuanya berakhir, tapi dari keheningan salib, Allah justru menyatakan kasih-Nya yang terbesar buat semua orang, sehingga setiap kita memiliki harapan. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada di tengah keheningan itu. Kita sudah berdoa sekian lama, air mata sudah tercurah, tapi mungkin sampai saat ini kita tidak mengerti dengan jawaban Tuhan. Apakah itu berarti Tuhan tidak peduli? Tentu tidak. Seperti kisah Musa ini, Tuhan tidak pernah lalai. Ia bekerja dalam cara yang kadang baru kita ngerti setelah melewati prosesnya. Karena itu, jika kita merasa Tuhan diam, jangan tergesa-gesa menilai kehadiran Tuhan dari situasi yang ada. Tapi yuk balik lihat apa kata firman Tuhan, apa kata janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan berbagai hal yang diizinkan terjadi pada kita, tentu semua dalam pemeliharaan dan rancangan Tuhan untuk membentuk kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Saudara, jika Allah adalah Allah yang setia, Ia bekerja baik dalam hal kecil dan tersembunyi, maukah kita tetap percaya kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap percaya dan setia, sebab Dia Allah yang selalu bekerja meskipun dalam keheningan. Amin.